misalkan di startup nih gitu. Nah, untuk startup sendiri, faktor apa aja sih Pak yang harus dipertimbangkan dalam resiko atau manajemen resikonya? Yang pertama kita mesti pahami dulu ya. Memang banyak sih pengertian startup ya. Tapi kalau saya memahami startup dari sebuah buku yang saya baca gitu, bahwa startup itu adalah sebuah organisasi yang selalu menghadapi tantangan. Always facing challenges gitu. Selalu ada tantangan. Contoh ya kita lihat lah, Tokopedia yang dulunya kecil, kemudian tantangannya A, tantangannya B, tantangan C, kemudian naik level dari e-commerce menjadi marketplace, kemudian sampai sekarang menjadi super apps gitu, kemudian bergabung dengan Gojek menjadi berkonsolidasi membangun GoTo gitu ya. Itu kan bagian dari bagaimana tantangan-tantangan market itu, tantangan-tantangan yang terjadi itu dikelola terus dan selalu bisa dihadapi. Nah, jadi nggak tergantung umur ya Pak? Betul. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa diri kita sebagai startup, kita harus siap tantangan apapun yang kita hadapi. Jadi jangan gampang menyerah. Makanya kalau misalnya dilihat ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dari 10 startup yang muncul, mungkin yang sukses itu hanya 1 sampai 2 saja. Yang lainnya mungkin tidak akan survive. Nah, berarti di sini ada masalah besar ketika kita membangun sebuah bisnis, bukan yang startup ya. Oh iya. Ketika kita membangun bisnis, bahkan bisnis yang kecil sekalipun, yang levelnya rumah tangga gitu, kita harus paham bahwa bisnis yang kita kelola adalah bisnis yang kita ketahui. Jangan kita nggak bisa masak, kita maksa bikin restoran. Ya kan? Udah ketahuan resiko semua 100% iya, gitu. Itu udah pasti resiko 100%. Karena kalau resiko 100% berarti bisnisnya gagal. Betul. Kalau nggak beresiko ya berarti kita sudah nggak ada. Nggak ada bisnis. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membangun bisnis, khusus sebagai teman-teman yang muda-muda nih, yang memang tantangannya muncul banyak, startup, segala macam, menamakan diri sebagai startup, lihat tantangan yang muncul, lihat disrupsi yang muncul, petakan disrupsi itu menjadi sebuah kelolaan risiko yang kita bisa hadapi, dan itu akan bisa menjadi sebuah peluang bagi bisnis, maupun kalau itu sifatnya hambatan bisa kita eliminir sehingga bisa mengurangi hambatan dalam berbisnis. Nah, sekarang kan yang mungkin menjadi satu kunci adalah kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih ya, seringnya startup itu tergoda dengan pendanaan. Boleh saja sih memang itu cara untuk mempercepat tumbuh besar gitu, tapi perlu kita ingat juga bahwa sebuah bisnis itu bukan dilihat dari bagaimana cepat membesarnya, tapi bagaimana cepatnya diterima oleh masyarakat, cepatnya diterima oleh publik. Karena misalnya kalau kita bicara bisnis marketplace misalnya, yang dihitung kan gross transaction value, GTV. Yeah. Kemudian akhirnya kalau kita bicara ke nilai yang sebenarnya diperoleh, apakah benar sebesar itu? Nah, itu kan balik lagi, kalau kita menganalisanya dengan tepat, bisa saja GTV itu kita hitung dengan cermat, kita amati dengan tepat, sehingga faktor-faktor biaya yang muncul di luar bagaimana kita meraih GTV itu bisa kita kelola sehingga secara bisnis itu tetap terjaga. Karena kalau saya percaya, meskipun mungkin banyak teman-teman yang tidak akan sepakat dengan pikiran saya, tapi bahwa sebuah bisnis itu adalah bisnis yang perlu berkelanjutan. Indikatornya apa sih? Berarti ada profitabilitas yang dijaga. Karena apa? Dari profit itu kita akan muncul yang namanya nanti kalau pakai bahasa akuntansi laba ditahan gitu. Laba ditahan kan menjadi uang tunai yang bisa kita pakai buat ngembangin bisnis yang akan datang. Kalau itu kita tidak punya, apa modal kita? Karena saya percaya bahwa kita harus tergantung pada diri kita sendiri dulu sebelum kita butuh bantuan orang lain.